Swara angin sing ngeridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngatokke Allah ning pipi swara weruh senajan mung ana ngimpi ngalem ning dadaku teman ana rasa kangen ning atiku ngalem ning aku ben radem kesiramu taning dalu. Ya, kami turut berduka cita atas berpulangnya The Godfather of the Broken Heart, seorang Didi Kempot, seorang Dionysius Prasetyo, seorang legend yang masih mengangkat budaya Jawa. Betul, dan seorang pahlawan yang menyelamatkan Indonesia dari gempuran K-popers. Ya, dengan dia mengangkat lagu-lagu bersair berlirik Jawa itu paling enggak orang Jawa masih bangga lah punya seniman seperti dia. Ya. Dia itu legend karena kayaknya sampai hari ini belum ada yang menggantikan. Betul. Atau yang mirip dengan dia belum ada. Belum ada. Terus dia itu seniman sejati. Betul. Karena di akhir hayatnya sebelum dia meninggal, dia masih bisa berkarya untuk menggalang dana. Dia bikin konser di rumah untuk COVID ini berhasil mengumpulkan dana 7,6 miliar. Betul. Itu adalah konser terakhirnya dia. Dia seorang seniman sejati itu dia bisa memakai seni untuk sarana kemanusiaan. Itu seniman. Sampai jumpa Didi Kempot. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita-berita baik dulu hari ini. Yang pertama adalah penyaluran paket bantuan sosial di Jabodetabek sekarang memanfaatkan PT Pos sama ojol-ojol. Oh iya, ojek online di Jakarta. Jadi Pemprov DKI itu memberi sumbangan sembako, diantar langsung ke rumah dan jasa pengantarannya bekerja sama dengan PT Pos dan ojol. Betul. Mestinya juga bisa kerjasama sama ini ya. Pengangguran di situ kan banyak. Terus kan kamu lambo? Ya daftar untuk ikut ngantar segitu dong. Oh iya. Iya dong. Lele gak ada motor ya? Ya yang harus punya motor. Yes, kan itu pekerjaan cuman berapa bulan ini kan. Iya. Lumayan. Nah, yang kedua adalah Jokowi akhirnya larang mudik demi cegah corona. Sudah resmi melarang mudik mulai 24 April ya. Betul. Sudah tidak boleh mudik. Jadi teman-teman jangan ngeyel, silakan stay di rumah untuk tahun ini aja lah ya kita nggak boleh jangan mudik. Soalnya Anda kemungkinan yang membawa virusnya. Betul. Kalau di sini mungkin banyak rumah sakit rujukan ya. Kalau di kasihan mbahmu nang desa cucuku kena virus. Rujukannya nang di. Iya malah bingung. Kau nang bidan malah gak waras malah. Ya, jadi kami mengharapkan teman-teman juga stay di rumah, nonton OMK Surabaya aja selama lebaran ini. Kita ada 30 episode nanti, jadi pas untuk setiap hari nonton satu kan 30 hari tuh. program Ramadan. Iya, OMK program Ramadan. Iya. Tausiah 7 menit. Nah, kita juga dapat hari ini endorse. Ini namanya apa? Bolu kering. Bolu kering dari umat di Klaten.
Klaten ya. Terima kasih. Nggak ada mereknya. Nggak ada merek. Dari siapa? Seorang umat di Klaten. Dia nggak mau disebutkan. Jadi dia rela dari Klaten ngirim ke sini ya? Oh iya. Dia mengingatkan lagi endorse di sini gratis. Mau endorse di OMK. Asal produknya ditaruh sini. Iya, asal produknya taruh sini. Diutamakan untuk yang home industry. Home industry yang bikin home industry ya. Iya. Silakan bisa endorse di sini. Nah, kita mau membahas komen-komen iya, juga. sebelumnya kita mau membahas juga komen-komen yang di YouTube kita. Monggo Mas. Iya, ini sudah 30 episode ya. Hampir 30 episode ya. Sudah banyak yang komen-komen. Kalau saya pribadi, saya itu nggak suka nanggepi yang akun-akun yang anonim. Nggak jelas, namanya nggak jelas, bukan nama orang, terus gambar burung merpati. saya juga komennya juga mungkin nggak terlalu jelas juga. Iya, kadang susah dibaca. Saya hari ini mulai menanggapi komen-komen yang jelas. Oke, ya. Ada nama saya. Oke. Tapi untuk yang jelas, yang dia memberi sumbangan yang jelas. Jadi bukannya kita pelit komen ya. Tapi minta tolong ya kalau yang anonim. Mending ngomong misalnya kurang apa itu kami menerima, lebih baik begitu. Dan kalau bisa akunnya jangan anonim. Iya. Ngapain sih malu sama diri sendiri tuh? Wajahmu dipasang wajah. Iya. Nama jelas. Terus kritiknya nggak apa-apa, kita dikritik juga sangat kami menerima kritik. Iya. Sangat membutuhkan kritik lah. Iya, jadi langsung aja komen di bawah, mengkritik juga nggak apa-apa, memuji ya terima kasih kami. Nah, hari ini kita mengundang narasumber yang ini dari luar negeri. Iya, luar negeri nih. Nganjuk ya. Itu satu negara di Timur Tengah. Nganjuk. Kita mengundang ini karena mungkin banyak OMK yang kaget juga. Ada yang spesial dari narasumber ini. Langsung aja ya Mas. Langsung aja kita panggil Mas Andre. Halo. Selamat datang Mas Andre di Surabaya. Minumnya jamu pahitan. Sak gelas ini. Nah, sehat Mas Andre? Ya. Sehat, Bel. Nah, ini perkenalan dulu ke Bambler. Ya ini salah satu Bambler. Sebelum saya ya. Ya, karena ada label Bambler juga ya. Iya. Dulu saya juga pernah punya produk yang namanya Bambler jagung bakar. Itu dari situ memang. Ya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Andri Kurniawan. Ya, asalnya dari Nganjuk. Sekarang homestay-nya di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela. Ya, di sana sebagai katekis. Nah, jadi tidur di pasturan ya? Saya tidur di pasturan. Iya, luar biasa. Jadi Mas Andre ini katekis di SNTB sudah berapa? Saya masuk menjadi katekis paroki Santa Maria Tak Bercela itu tanggal 1 Desember. Tahun 2015. Berarti sudah 5 tahun. Ya, hampir 5 tahun. 5 tahun. Ya, hampir 5 tahun. Tapi yang spesial bukan katekisnya. Iya. Yang ada yang sejarah hidupnya. Tapi sebelum ke sana mungkin cerita dulu katekis itu ngapain aja? Pekerjaannya katekis. Bisa Anda punya hak tidur di pastoran. Anda berarti ikut makan sama Romo berarti. Dulu itu saya tidak boleh ngekos sehingga biar mudah diawasi oleh sehingga saya harus tidur di paroki. Karena satu-satunya katekis yang tidur di pastoral ya. Ya, jadi karena ada. Ya nanti kita akan cerita panjang di ceritanya itu. Kenapa harus diawasi? Nah, terus sebelumnya juga kenapa kok mau jadi katekis? Ya, sebelumnya saya itu setelah lulus kuliah di STKIP Widya Juwana, saya sebagai guru di Nganjuk, di SMP Katolik Budi Luhur Nganjuk. Guru apa Mas? Saya guru agama dan bimbingan konseling. Saya juga sempat
menjadi Wakasek bagian kesiswaan. Wakasek luar biasa. Ya, tapi setelah itu mengalami pengalaman yang pahit sehingga terus akhirnya menjadikan saya menjadi seorang katekis. Nah, ini yang mau diceritakan. Nah, konon katanya netizen maha benar. Iya, saya baca di mana? BBC Internasional. Dari riwayat hidupnya Mas Andre. Iya, Mas Andre itu pernah sempat menyicipi dunia narkotika. Oh ya. Narkotika. Monggo diceritakan itu gimana ceritanya? Dari seorang Wakasek menjadi iya kan Wakasek dong. Wakasek menjadi guru agama. Memalukan sekali. Tapi memang itu. Ya. Memang itu. Loh, karena kan memang kita sebagai orang umum itu nggak masuk akal, nggak masuk akal. Bukankah seorang guru agama itu kalau pulang ke rumah itu membaca riwayat Nabi? Iya, biasanya tetangga kalau ada yang lewat, ini tak ceritani nabi-nabi. Ternyata Anda pulang ke rumah waktu itu melakukan hal yang lain. Iya. Nah, silakan diceritakan. Jadi setelah guru, lalu ya baik. Saya tidak akan cerita begitu panjang kapan saya mulai di situ, tetapi ada pengalaman menarik yang merubah hidup saya itu saya awali sejak tahun 2015 awal. Awalnya itu saya pernah menjalankan acara ya semacam party bersama OMK di Nganjuk waktu tahun baruan. Nah, setelah jam 12 itu ada api unggun dan kita semua diminta untuk berdoa. Ya, nah, diminta berdoa. Nah, Anda yang memimpin doa. Nah, itu doa-doa pribadi. Doa pribadi. Nah, pada saat itu ya nggak tahu yang ada di pikiran saya itu saya sempat mengatakan seperti ini. Di tahun 2014 atau tahun sebelumnya saya itu sudah melewati beberapa hal yang ya mungkin mudah saya alami, mudah saya lewati semacam itu. Besok tahun 2015 apalagi sih yang akan saya alami? Pasti saya juga akan bisa melewati itu. Sedikit ada rasa congkak seperti itu. Iya. Ya, saya sempat terbesit di pikiran saya seperti itu. Nah, ternyata di tahun 2015 itu saya tidak pernah mengalami hal yang sangat menyenangkan. Ya, awalnya itu di Januari tanggal 18. Hafal, masih hafal ya? Sangat hafal sekali. Januari tanggal 18 2015 itu bapak saya meninggal. Oh. Tidak ada riwayat sakit apa-apa. Ya memang kalau bapak saya itu sakit itu tidak pernah mengeluh. Ya waktu seperti hari biasa gitu. Waktu usia berapa? Usia 61. Di Nganjuk juga? Di Nganjuk. Jadi biasanya memang setiap minggu itu kalau berangkat ke gereja adik itu bersama ibu naik becak, saya bersama bapak naik motor, saya gonceng gitu. Bapak biasanya bangun duluan mandi, setelah mandi itu enggak tahu 7:30 itu saya malah dibangunkan oleh bule. Ternyata bapak saya itu sudah tergeletak di depan kamar mandi. Lalu saya bawa ke rumah sakit yang ternyata itu pembuluh darah yang ada di kepala itu pecah sehingga sorenya itu meninggal. Jadi dalam keadaan duka di tahun 2015 di awal bulan itu ya, di awal bulan di awal tahun 2015 mendadak itu ya mendadak itu. Terus saya juga dikejutkan saya ditangkap polisi karena kasus narkoba di tanggal 13 Maret tahun 2015. Saya selama 9 bulan, tapi sampai hampir akhir November. Jadi saya tidak pernah merasakan nikmatnya di tahun 2015, bahkan ulang tahun pun yang ke-25 saya ulang tahun di jadi penjara. Januari Bapak meninggal, Maret kena kasus apa mengedarkan atau menyimpan barang dan mengedarkan di situ. Itu karena apakah saya ada hubungannya dengan kematian Bapak itu mungkin? Sebenarnya tidak karena saat itu sebenarnya saya dititipi barang yang mau dibawa ke Banyuwangi. Ya, lalu karena ada teman itu yang juga tertangkap, ya terus akhirnya barangnya juga di saya sehingga saya juga terkena. Ya, saya juga terkena. Tadi itu saya mengira
ada hubungannya dengan bapak meninggal kan biasanya langsung iya itu pun ya dunianya runtuh ya, kalau dunia runtuh itu pun juga ya karena sebelumnya saya pun juga pernah mencoba itu dan setelah itu pun saya juga untuk merelakan badan ya merelakan pikiran juga saya juga sempat memakai itu apa bodrek ya kalau saya sakit kepala bodrek ya. Nah akhirnya itu saya tertangkap di tanggal 13 dan saya tertangkapnya itu waktu saya memberi rekoleksi di gereja. Jadi saya ditangkapnya di gereja Nganjuk. Itu ini peristiwa tragedi tapi kalau diceritakan lagi itu jadi lucu ya. Iya. Tapi benar. Jadi jam 4:30 pagi saya diciduk polisi itu di gereja Katolik. Jadi saya ditangkapnya nggak di rumah, di gereja. Berarti tidak ada barang bukti. Barang bukti di rumah. Sehingga saya harus dibawa tempatnya di mana saya ambil di rumah. Tanpa perlawanan ya? Saya tanpa perlawanan. Iya. Nah, yang sangat menyedihkan itu saat saya pulang mengambil barang itu ada ibu saya yang sedang nyapu itu. Ibu nggak tahu apa-apa? Ibu nggak tahu apa-apa karena saat itu saya dibawa 2 orang polisi itu, terus mas ambilin aja barangnya, nggak usah rame-rame biar ibu nggak tahu. Nah, saat saya masuk ke dalam, saat saya mau keluar itu rasanya kok ganjel dengan hati. Terus akhirnya saya meluk ibu saya. Terus saya meminta maaf, terus saya pergi. Dan setelah itu saya sudah nggak pulang lagi. Ibumu nggak tanya, rekoleksi ini ya boleh? Rekoleksinya itu jadi banyak yang menghubungi saya saat itu. Karena kan belum selesai. Jadi telepon terus kok saya hilang. Karena saya ditangkapnya jam 4:30 itu. Saya hilang ditangkap itu. Nah, saat saya berada di dalam penjara itu ya perasaan ya sudah semua itu masa depan itu sudah hilang lah. Ya, sudah hilang karena ya nggak mungkin saya kerja sebagai guru, saya seorang guru agama ya akasek itu ya sudah lah. Jadi saat saya keluar apakah saya bisa menjadi seorang guru? Kan saya kuliah di STKIP Widya Yuwana. Lulusan sana? Ya, lulusan Madiun. Halo alumni Widya Yuwana. Saya sangat bangga dengan STKIP Widya Yuwana. Ada teman Anda ini. Ya, teman-teman alumni yang nggak bangga dengan saya. Ya, jadi tadi itu. Berarti itu cepat sekali ya. Maret itu langsung dibawa kantor polisi langsung di penjara. Sudah. Pertama saya di BAP sebagai saksi, setelah itu terbukti ya sudah saya menjadi tersangka. Tersangka sudah nggak pulang lagi. Iya. Nah, tapi kan itu ditangkap sebagai pengedar toh. Ya, mengedarkan. Apakah sebelum itu memang pakainya menggunakan sudah lama? Saya memakai sejak SMA. Tetapi ya nggak serutin itu. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi selama saya berada di penjara itu saya mengalami rasa yang ya sudah saya sangat bingung dengan masa depan saya. Terpukul juga, apalagi melihat orang tua ibu saya ya yang ya dalam keadaan duka masih. Iya. Ya masih dalam keadaan duka. Itu sudah 40 hari Bapak ya? Ya sudah 40 hari. Sudah lewat, ya? Sudah 40 hari tetapi belum 100 hari. Belum 100 hari. Belum 100 hari. Karena saya ingat benar pas 100 hari itu saya juga mendoakannya di dalam penjara. Iya. 100 harinya kan berarti Maret ya? Mestinya ya. Januari ya, sekitar Maret April. Saya lupa di pas tanggalnya. Ya jadi itu saya mengalami waduh ini bingung nanti saya setelah ini mau jadi apa karena kalau sesuai dengan profesional kuliah saya dulu saya ya menjadi katekis atau seorang guru agama. Tapi karena kasus ini apakah saya masih bisa menjadi seorang katekis atau guru agama itu menjadi bola. Berarti saya harus memikirkan bisnis. Saya sudah di dalam penjara itu sudah hampir ya sudah drop. Nggak mungkin. Tapi bukan bisnis narkoba. Ya. Saya mau tanya itu tapi katego. Di dalam ya proses selama di dalam itu banyak saya ada di sel narkoba itu banyak orang-orang di sana berkumpul menjadi satu untuk kemungkinan masuk di dalam dunia narkoba itu sangat besar, sangat terbuka karena di sana campur dengan bandar-bandar besar dengan harga-harga yang miring-miring. Jadi kalau di sana itu mau melanjutkan bisnis itu sangat mudah sekali. Tetapi
saya mengatakan saya stop di situ karena saya melihat orang tua, saya melihat ibu yang membela saya mendengar itu cerita dari teman, dari saudara yang ibu itu ya wis jeneng namanya ibu mesti kan ngapi-ngapi anak, nutupi itu walaupun ya dia tahu itu kesalahan saya. Nah, dari situ saya merasa ya saya tetap ada orang yang tetap memberikan support, yaitu dari ibu terutama, dari teman-teman juga yang datang ya, sehingga mereka itu membuat saya ya kalau saya itu di dalam itu pemakaian narkoba itu saya tidak akan menutup-tutupi, masih bisa sangat bebas. Ya bukan bebas tetapi sangat memungkinkan. Iya, itu sudah ya, bukan rahasia. Ya, itu bukan rahasia umum. Sehingga godaan-godaan teman satu kamar make terus saya apakah mau? Nah, saat itu saya hanya mempertaruhkan dalam diri saya, kalau saya jatuh ke situ lagi berarti saya lebih cinta itu daripada cinta pada orang tua. Sehingga ya itu kekuatan saya hanya itu. Karena saya, melihat ibu. Ya, melihat ibu itu yang masih mempertahankan. Ya, sehingga saat saya jatuh berarti cinta saya kepada narkoba lebih besar daripada ibu. Kalau saya terseret lagi berarti saya seperti meninggalkan ibu. Ya semacam itu. Saya mengatakan itu. Nah, saya juga beberapa bulan setelah itu saya cerita tentang ya yang saya pikirkan ya nanti setelah ini saya nggak tahu harus bagaimana, saya harus kerja apa. Lalu ada dapat kabar setelah beberapa bulan itu ada kabar kalau misal ada satu romo. Ya, sebentar. Keluar November berarti? Yap. Itu selama Maret sampai November itu dijenguk ibu atau? Iya, ibu setiap hari jenguk. Setiap hari? Bukan, maksudnya setiap ada jam besok itu dia selalu jenguk. Setiap hari jenguk lah? Nggak setiap hari. Kontotannya Seminggu sekali, tetapi setiap kali besukan itu tidak pernah dia absen. Oh iya, dia tidak pernah absen. Dia mesti selalu datang awal. Ya, besukan itu jam 10 sampai jam 2. Awal sampai pulang itu sampai terakhir. Ya, berarti terus menjalani itu November selesai. Ya. November keluar. Selesai. Terus ya, apa yang terjadi? Bulan. Nah, sedikit melegakan hati saya waktu saya di dalam penjara itu, ibu mengatakan yo semuanya masalah, karena beberapa kali saya curhat tentang masa depan. Bariki aku yopo semacam itu. Terus ada kabar yang cukup mengembirakan juga buat saya, kalau ya wis lo gak usah dipikir, kok dijak romo untuk kerja ning tapi jadi katekis. Romo siapa itu? Romo Kordo. Oh. Ya, waktu itu ada ceritanya Romo sama ibu? Romo Kordo dengan ibu itu teman lama karena dulu Romo Kordo pernah bertugas di Nganjuk. Oh. Dan ibu itu ibu rumah tangga gereja waktu itu. Oh, pastoran. Ya, pastoran. Jadi yang memasakkan itu. Terus jadi ibu cerita ke Romo Kordo. Nggak tahu itu prosesnya cerita apakah dia dengar Romo Kordo dengar dari orang lain, nggak tahu. Yang jelas dia tahu kalau saya di penjara semacam itu. Terus akhirnya saya mendengar kalau beliau itu mau nanti mempekerjakan saya, ya mungkin jadi seorang katekis di salah satu paroki. Waktu hampir keluar itu, Romo Kordo itu ada isu atau ya biasa ya kalau pindahan Romo itu sebelum itu biasanya sudah terdengar kabar burung. Kabar. Nah, Romo Kordo mutasi akan pindah di Nagel. Kediri. Kediri dulu. Di Dionysius Kediri. Saya pertama itu sangat goncang sekali karena saya itu sebenarnya tidak ingin menjadi katekis, Mas Yudit. Saya sekolah di STKIP, tetapi saya tidak pernah ingin menjadi seorang katekis. Guru agamanya itu yang dia. Ya, sebenarnya saya masuk di sana juga kecelakaan kok. Ya, benar saya kecelakaan, tapi itu nanti diceritakan yang lain. Maksudnya, kenapa kok saya tidak ingin menjadi seorang katekis? Karena saya pernah dipastoralkan waktu di STKIP Widya Yuwana. Ya, jadi pastoral itu salah satu hukuman. Jadi uripku dihukum terus sampai kesel aku. Bukan tugas itu. Bukan tugas. Jadi ada mahasiswa yang spesial yang diberikan yang dicintai. Ya. Akhirnya diberikan satu tempat. Saya dulu itu ditempatkan di paroki Bojonegoro. Di situ ada satu katekis namanya Pak Sarman. Saya bersama beliau hampir 2 minggu 1 bulan di sana. Saya mengikuti kegiatan Pak Sarman. Lalu saya sangat ingat benar Pak Sarman terakhir waktu saya mau pulang dia menanyakan kepada saya begini, bagaimana Mas Andre,
sudah mantap menjadi seorang katekis, saya mengatakan setelah saya ikut Pak Sarman, saya jadi takut menjadi makanya setelah itu saya buru-buru ada tawaran pekerjaan menjadi guru waktu itu di SMP Katolik, langsung saya sikat. Karena apa kabarnya Pak Sarman itu? Pak Sarman masih sekarang jadi sudah pensiun, tetapi dia masih membantu di paroki. Kami masih sering ketemu waktu pertemuan-pertemuan katekis keuskupan, kami masih sering bertemu, kami masih saling bertegur sapa, mengingat masa lalu waktu di Bojonegoro. Ya jadi gara-gara Pak Sarman saya takut menjadi seorang katekis waktu itu. Ya. Tapi karena ada peluang itu untuk ikut Romo Kudu itu lalu waktu di Kediri itu terus akhirnya saya berpikir gini, sebenarnya saya masih takut. Terus sehingga saya mempersiapkan itu, saya meminta kepada ibuku, aku gawokno kitab suci, aku gawokno bacaan-bacaan dari Pak Rudi. Pak Rudi itu guru agama saya SD dulu dan kepala sekolah di SMP Katolik. Sehingga saya bisa membaca-baca itu untuk bekal. Karena saya tidak ada gambaran sekali sebagai katekis itu bagaimana. Akhirnya ya saya menghabiskan waktu di dalam penjara itu untuk membaca-baca itu. Baca-baca itu, dan saya masih mengatakan masih gampang lah kalau di Kediri. Kalau Kediri kan masih masuk piket Nganjuk masih masuk piket Kediri, sehingga teman-teman OMK di sana saya masih punya kenalan, sehingga mungkin akan mudah beradaptasi. Nah, setelah saya keluar ternyata Romo Kudu itu dipindahnya di Ngagel. Di Ngagel, di Santa Maria Bercela. Akhirnya saya harus mengejar ke sana. Lalu saya juga ditawari menjadi katekis. Ada hal yang menarik saat Romo Kudu itu menanyakan begini. Saat saya menanyakan gini, Romo, saya itu sebenarnya dulu saya menceritakan saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang katekis. Saya takut menjadi seorang katekis karena latar belakang tadi yang saya ceritakan. Lalu apa syarat saya untuk masuk menjadi katekis di paroki SMTB? Romo Kudu mengatakan hanya ada 2. Yang saya ingat hanya ada 2 yang perlu saya lakukan, yaitu pertama mau belajar, yang kedua jujur. Hanya 2 itu syaratnya. Kalau saya bisa memenuhi itu, saya bisa masuk. Nah, kalau itu ya mungkin bisa, saya langsung bisa. Nah, saat saya pertama pindah, ini awalnya menarik. Saat saya pertama pindah itu ke SMTB ya? Ke SMTB, saya ngekos di salah satu di tempat itu di Wonokromo. Ya, di Wonokromo. Saya tidur di situ. Saya tidur di situ. Romo Kudu sudah menghendaki untuk tidur di Pasturan. 2015. Tahun 2015 itu. Saya tidur di sana, terus beberapa hari saya kerja di sana, saya dipanggil sama Romo Kudu. Awakmu turunin di? Saya ngekos Romo sama adik saya kebetulan juga kerja di Surabaya. Saya membuat adik saya menjadi alasan. Ya, saya nemani adik saya di situ. Besok nek kowe gak turun ning Ngagel, gak sak kerja ning kene. Ya. Saya baru pati kos itu entah 3 hari 4 hari langsung boyongan lagi ke Ngagel. Nah, di situ saya tinggal di Pasturan Ngagel. Jadi itu ceritanya kenapa kok saya itu tinggal di Pasturan Ngagel. Jadi di situ saya merasa beruntung malah. Saya merasa beruntung karena saya lebih dekat dengan Romo Kudu. Selama 3 tahun saya belajar bersama beliau. Lalu juga saya bisa menggunakan fasilitas gereja karena saya tinggal di situ. Kalau saya mengumpulkan banyak teman OMK itu bisa memakai ruangan gereja, mengumpulkan teman-teman itu bisa memakai ruangan gereja. Ya semacam itu beberapa cerita tentang ya di tahun 2015. Itu sudah resmi langsung jadi katekis paroki ya? Saya diangkat menjadi pegawai tetap itu sekitar bulan Juni kalau nggak Juli tahun 2017. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun di situ saya diangkat menjadi pegawai tetap di sana di tahun itu. Nah, hampir setiap kali Romo Kudu itu kalau setiap malam itu selalu datang menanyakan tentang refleksi saya. Ya, refleksi saya itu yang sangat berkesan. Jadi pernah suatu ketika, apa yang kamu refleksikan selama menjadi katekis? Ya, saya mengatakan, Romo, kalau ini menjadi katekis di SMTB ini kayaknya bukan hanya sekedar kebetulan, tetapi ini memang sudah rencana Tuhan. Karena apa? Karena dulu itu saya di sekolah di STKIP itu sebenarnya itu dibiayai siswa oleh OTASA. OTASA itu orang tua asuh.
salah satu semacam lembaga bantuan untuk biaya siswa gitu di paroki SMTB. Nah, saya mendapatkan otasa itu dari romo saya Nganjuk, yaitu Romo Aan yang dulu itu romo SMTB. Ya, jadi saya selama 4 semester itu dibiayai oleh otasa, dan saya itu di 4 semester itu memutus ikatan dinas. Karena saya takut jadi katekis. Bu, aku nek dibiayai iki sok aku kudu dadi katekis, aku harus apa jenis keluar. Gak usah putus ikatan dinas biar gak jadi katekis. Akhirnya semester 5 bayar dewi. Ya, bayar dewi terus akhirnya aku jadi guru itu. Tuhan dilawan. Nah, setelah itu saya menjadi guru itu, terus akhirnya saya masuk penjara. Terus masuk penjara harusnya saya itu masuknya di Kediri. Karena Romo Kudu harusnya kan masuk Kediri, tapi ternyata dipindah di Ngagel. Pas saat saya di Ngagel, saya baru tahu ketemu Mbak Sisil. Mbak Sisil itu pegawai otasa dulu. Saya menanyakan, Mbak Sisil kenal Andre siapa? Andre Nganjuk. Sing biyen kae karo Romo Aan yang selalu minta beasiswa itu lewat telepon. Kalau Mbak Sisil, oh lagi biyen kae nyapa gak diterus nih? Enggak gini itu ternyata saya dia. Mbak Sisil tuh baru tahu ternyata saya. Dan ternyata itu saya harus ngijoli 4 semester itu. 4 semester itu di paroki, dan yang paroki yang hakikatnya juga membayari saya yaitu di SMTB. Dan ya itu saya harus menjadi seorang katekis. Itu yang menjadi kekuatan saya kenapa kok sampai sekarang saya menjadi katekis. Nanti kalau saya belok lagi tidak menjadi katekis, pas dijungkrak nih ini penjara mohon. Enggak mau. Jadi ya sudah, saya harus menjadi seorang katekis. Saya belajar bersama Romo Kudu tentang pastoral, pengembalaan umat. Ya, apalagi Romo Kudu beberapa tahun ini menggeluti tentang lingkungan, dan saya tertarik untuk itu. Itu. Berarti memang yang membuat Mas Andre untuk tidak kembali lagi itu memang ini. Tadi yang saya katakan pertama adalah karena saya melihat sosok ibu, ya, dan saya tidak mau cinta saya kepada orang tua itu kalah dengan hal-hal yang semacam itu. Lalu yang kedua adalah pengalaman saya diberi maaf dan diberi kesempatan untuk berubah oleh ibu saya, oleh orang tua, oleh Romo Kudu. Karena memang banyak, ya saya tidak menyangka kalau kesempatan itu ternyata bisa saya dapatkan. Akhirnya saya bisa menjadi seorang katekis, setelah itu tetap bisa menjadi seorang guru. Bahkan sekarang saya juga membantu mengajar di salah satu universitas. Ya, jadi kalau itu tidak saya kan, ya mungkin saya tidak akan bisa menjadi seperti ini. Ya. Jadi saya diberi kesempatan itu untuk second chance. Kesempatan kedua. Ya, jadi saya merasakan begini. Saya merefleksikan begini. Bahwa pengalaman merubah hidup itu adalah pengalaman diberi kesempatan dan dimaafkan. Karena hukuman itu belum tentu bisa merubah. Ya, saya tadi menceritakan bahwa sebenarnya saya sudah capek dihukum karena hampir dari SMP, SMA, mahasiswa itu saya dihukum. Bahkan setelah lulus SMA pun saya dihukum. Itu tidak membuat jerah. Karena apa? Kadang-kadang hukuman itu tidak sesuai dengan kita, sehingga hukuman itu malah menjadi hadiah. Misalkan saat aku SMP dan SMA, saat saya dihukum itu malah bangga karena saya dilihat menjadi seorang sing iki lho, wong wani, kendel. Jadi seperti itu. Jadi malah saat saya itu mendapat hukuman, saya mendapatkan marahan dari seorang guru atau mungkin skors dari seorang guru, itu malah membuat saya menjadi ini mendongkrak saya untuk lebih jadi orang yang kan. Jadi seperti itu. Nah, dan orang-orang banyak yang di penjara itu dihukum juga tidak semuanya bisa berubah kok. Saya mengatakan tidak, hanya orang-orang yang merasakan dimaafkan dan diberi kesempatan itu bisa berubah. Ya, walaupun saya merefleksikan juga ada dua sebenarnya. Orang yang mau memaafkan itu ada dua. Yang pertama adalah apakah nanti orang yang dimaafkan itu akan kembali. Resiko ya, ini resiko. Atau mungkin orang yang sudah baik tapi ada kesalahan dalam dirinya, tapi karena dimaafkan dia menjadi lebih baik. Ya, ini kan gambling yang harus dilakukan oleh seorang yang memaafkan. Akan ada dua mungkin pemikiran siklus yang ada di dalam otaknya. Nah, aku ki maaf nih Andre balik nih kok gak? Tapi nah aku maaf nih, nek Andre ki api akan pasti menjadi lebih baik karena sing ki hilang. Nah, tinggal dua itu. Tetapi ya saya mengatakan kalau memaafkan itu
tadi kita berani gambling dia akan menjadi lebih baik, itu yang menjadi hal yang benar. Kayaknya Yesus itu ya kayak gitu ya. Yesus itu kan selalu mengambil pilihan-pilihan sulit ya. Maksudnya dia itu kan disebut guru dan tabib gitu ya. Dia itu selalu mengambil yang pilihan yang sulit. Wis kon tak sembunyi dengan harapan kamu akan lebih baik. Waktu dia menyembuhkan ini yang perempuan berzina itu kan. Itu kan pilihan yang beresiko kan. Dan yang menyembuhkan 10 orang kusta juga kan yang kembali yang satu saja tuh. Iya. Tinggal satu, yang 9 pun juga nggak kembali. Tapi setidaknya satu orang itu kembali. Ada satu orang yang memang berubah. Daripada kita takut memaafkan, tidak ada yang berubah sama sekali. Karena berubah itu ada dua sebenarnya Mas WL yang pernah saya alami, yang saya rasakan ya. Pertama adalah karena saya diberi kesempatan dan dimaafkan, dan yang kedua adalah karena saya benci pada dosa. Dilok nih, enggak dilok nih karena wong narkoba, wong gak bener kok ini. Saya dengan makian-makian itu berubah. Tapi berubahnya itu mau menunjukkan aku iso. Tapi habis itu tidak baik dengan si orang itu, tidak clear. Beda dengan perubahan itu yang diberikan karena kesempatan dan memaafkan itu clear. Jadi saya pun pulang itu pun menjadi congkak kepada orang-orang, gitu loh, aku iso berubah. Ya saya berubah, tapi itu tidak clear kan gitu. Beda dengan pengalaman dimaafkan itu tadi. Begitu. Anda tidur di pastoran tuh kayaknya ya semacam memberi pelajaran pada kita bahwa gereja itu membuka. Gereja itu disebut tempat yang kudus itu bukan karena isinya orang-orang kudus gitu ya. Tapi gereja itu terbuka untuk orang-orang yang pernah jatuh, pernah dalam kegelapan kayak gini-gini nih. Kalau istilahnya Romo Kudo itu kayak bengkel gitu. Dan sing rusak-rusak. Ya betul. Karena di sekitar kita ini juga kan sama ya, orang-orang yang pernah jatuh tersungkur dalam kegelapan. Macam-macam ya Mas Apris ya. Orang itu kan ya beda-beda. Ya. Apalagi? Mungkin ada pesan-pesan untuk OMK ya apapun lah untuk OMK. Karena kan memang ya pasti saya yakin pasti ada OMK yang kaget juga. Saya jamin pasti ada OMK yang kaget juga. Oh ya, mungkin banyak juga yang nggak tahu yang belum dulu. Tahu ya. Oh ya. Menyangka ya. Dia tahunya saya datang ke Surabaya dengan latar belakang yang baik-baik saja. Yang kesucian itu ya. Pengurus partai. Ternyata dari pelarian ya. Jadi begini, menurut pengalaman saya tentang dunia narkoba itu sangat kejam. Jadi untuk ditingkatkan kewaspadaan. Lalu yang lebih menarik yang saya mau berikan pesan adalah bagi anak-anak muda itu jangan egois. Berikanlah kesempatan kepada orang lain yang pernah salah kepada Anda. Itu penting. Ya, karena memaafkan. Karena dengan itu Anda akan menolong orang yang dulunya jelek menjadi lebih baik. Ya walaupun tadi yang saya katakan itu gambling. Ya apakah nanti dia akan menjadi lebih baik daripada Anda tidak memaafkan dan dia tidak berubah, mending Anda ada satu kesempatan yaitu memberikan dia kesempatan dan memaafkan dia sehingga dia akan berubah menjadi lebih baik. Dan harusnya orang Katolik juga demikian. Harusnya. Karena lebih baik jadi mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Nah, itu pesan yang penting. Ya. Oke. Sebelum ditutup, ini ada kewajiban narasumber untuk bertanya satu pertanyaan pada kita, apa saja bebas. Boleh tentang channel ini atau tentang bolu kering ini. Oh sebentar, saya mau menyampaikan satu saja ya. Ada pengalaman menarik Mas Yudit, Mas WL. Bagaimana setelah saya itu tidak memakai narkoba dan sekarang itu kehidupan bedanya itu bagaimana ya? Kalau dulu saya itu kalau datang ke rumah teman, ya kalau di Nganjuk ya ke rumah teman, pasti biasanya itu dulu pakai ini BBM atau SMS gitu. Janjian, nggak aku tak ning omahmu ya, entah nono ning ngarep gang, engko nek ro ibuku, engko aku diseneni. Oh sembunyi-sembunyi. Jadi kalau keluar sama saya pasti akan dimarahi anaknya. Ya
Jadi nggak boleh karena saya mendapatkan stigma orang yang kamu membawa virus virus narkoba. Jadi ya saya biasanya kalau datang itu ya tunggu di depan gang terus dia keluar. Terus kita jalan. Tapi saat saya menjadi seorang katekis ini menjadi pengalaman menarik itu hal itu berubah. Malah kamu ditunggu di gang malah. Enggak. Orang tua itu memberikan anaknya. Jadi jak toh Mas Andre anaknya di melok ning gone OMK dan melok ya cangkruan di gereja itu malah diberikan. Jadi mendapat kepercayaan. Mendapat kepercayaan. Awalnya tidak dipercaya sama sekali. Ya, sekarang menjadi ya wis. Ya ini itu yang menjadi hal yang menarik, yang menjadi senang sehingga oh ternyata ya saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi ini menjadi hal yang cukup menyenangkan ya. Betul. Setelah perubahan itu. Lalu pertanyaannya tidak jauh dari kisah-kisah ini. Begini, apakah Mas Yudit, Mas WL itu pernah merasakan pengalaman dimaafkan atau diberi kesempatan untuk berubah? Pengalaman apa? Lalu perubahan apa yang sudah dilakukan? Ya tahu ya. Ya, yang banyak pengalaman dulu. Orang yang lebih tua biasanya. Iya, banyak pengalaman. Saya itu dimaafkan atau diberi kesempatan kedua. Ya, diberi kesempatan untuk berubah. Pada waktu apa? Oh ini. Saya itu sama 2015 saya itu kena serangan jantung. Oh. Iya. Sakitnya bonafit. Ini beneran ini kisah nyata, saya kena serangan jantung hampir mati. 2 kali, 2015 dan 2017. 2015 itu kena, itu yang hampir mati. Terus 2017 saya enggak mau minum obat karena BPJS kan, maksudnya prosesnya ribet. 2017 kena lagi tapi enggak terlalu berat. 2015 itu sudah near death experience gitu kayak. Near death experience. Iya. Dan itu saya berubah total, sejak itu saya sudah enggak rokok sama sekali karena saya itu puluhan tahun sebelum itu. Iya, puluhan tahun sebelum itu. Sejak lulus SMA itu, waduh, rokok berat ya. Begadang, kopi, nggak pernah olahraga, dan miskin. Ini saya harus sedih apa ketawa? Iya, itu kombinasi yang luar biasa ya. Untungnya saya itu kan kerja di Kuskupan. Jadi 2015 kena serangan jantung itu ditanggung 80% dari Kuskupan, 20% saya dapat dari pembesuk. Jadi mereka belum ngomong saya langsung ambil. Saya itu kayak diberi kesempatan kedua. Saya itu parah banget. Iya. Parah banget. Saya dulu tidurnya meskipun sudah punya anak ya, tidurnya itu jam 2, jam 3. Malam itu masih nonton film, rokokan, ngopi. Wah, parah. Enggak pernah olahraga. Iya. Nonton olahraga tapi nonton bola. Nonton bola. Melekan Liga Champion itu ambil rokokan. Waduh, parah banget. Parah. Saya sehari itu di Samsu 2 pak. Di Samsu loh ya. Iya, Samsu ya. Tahu-tahu langsung jeglek, ngedrop, ternyata badan itu enggak bisa nerima serangan jantung. Sekarang sudah pasang ring 4 ini. Udah terakhir ya? Udah lah. Terus kayak diberi kesempatan kedua gitu, kayak wis saiki hidup sehat. Sekarang hidup sehat. Sekarang saya malam jam 9 sudah bubuk. Ngerokok? Sudah enggak. Sudah 5 tahun ini sudah stop. Sudah stop, luar biasa. Kopinya masih. Olahraga jogging. Di rumah ringan-ringan. Ya, pokoknya hidup saya sudah berubah 180. Iya. Jadi kalau di sekitar kita ini masih ada yang rokokan, itu ya nanti saya juga 2 pak setiap hari. Saya enggak pernah mengingatkan orang yang rokokan. Iya. Karena tunggu aja nanti. Iya. Itu pengalaman. Semua indah pada waktu. Semua akan opname pada waktu. Saya sehari 2 pak juga Mas Yudi. Itu pengalaman. Iya. Yang muda sekarang silakan. Kalau pengalaman dimaafkan, jujur saya belum pernah dimaafkan. Secara yang merubah hidup lah ya, dimaafkan. Mungkin belum pernah minta maaf. Jadi nggak dimaafkan.
enggak mungkin saya enggak merasa bersalah. Ya biasanya tukaran nang embong. Enggak kenal kan. Iya. Dek mari wis. Ya dimaafkan biasa ya, iya. Tapi maksudnya dimaafkan sampai yang merubah hidup enggak. Tapi kalau diberi kesempatan ya. Jadi saya tuh dulu tuh orang yang pesimis sekali dengan diri saya. Jadi saya enggak pernah percaya diri. Jadi enggak pernah yakin bahwa saya itu ternyata bisa. Pokoknya dulu tuh aduh kata gak bisa aku paling. Jadi wis pesimis sih. Enggak mau nyoba. Enggak mau nyoba pokoknya wis down dulu. Lalu itu SMP. Dari SD SMP itu SMP kelas 2 tuh wis pesimis tok isine wis. Jadi kenapa aku goblok, nilaiku elek kabeh iku. Gak lah, aku paling yo goblok wis. Mbola gak ngerti aku wis paling wis ngono anjene ngono. Tuhanku jahat ngono lah. Satu-satunya kelebihanmu paling dibaptis iku tok. Iya. Bersyukur. Lalu ada kesempatan di mana SMP kelas 2 saya ketemu Bu Ririn. Halo Bu Ririn. Jadi saya mengingat ada guru satu itu cantik ya? Enggak sih biasa. Pak Bu Ririn. Enggak, tapi maksudnya orang pertama yang open minded. Jadi waktu itu ada pembukaan pendaftaran OSIS. Terus di SMP kelas 1 itu saya tanya, Bu, saya mau jadi OSIS. Itu guruku yang waktu itu ya titik-titik itulah niku nilaimu elek, wis gak usah dadi OSIS, gak iso. Nah, dadi aku spesialis. Iya, ngambil OSIS. Lalu Bu Ririn itu ya. Bu Ririn lalu di SMP kelas 2 ketemu Bu Ririn itu lalu iseng aja. Jadi kan kalau kan daftar ngasihkan guru waktu itu di kelas Bu Ririn tanya sama anak-anak kelas. Siapa yang mau jadi OSIS? Enggak ada. Nah, saya malu juga angkat tangan toh. Aslinya pingin, tapi enggak mesti enggak berani untuk angkat tangan. Terus malu lalu saya maju ke depan. Waktu selesai semua saya bisik-bisik sama Bu Ririn. Bu, kalau saya mau jadi OSIS boleh? Paling kawal. Sebenarnya ngono ya, Pak. Bu Ririn jawabnya gini. Loh, kalau mau ya gak apa-apa. Nah, di titik itu saya ternyata ada orang percaya masih ada orang yang percaya kepada orang yang tidak dikenal. Yang bamble gitulah. Ya Bu Ririn tahu nilai ku elek. Iku masih. Tapi maksudnya dari sejak titik itu bahwa ternyata awakmu iso. Nah, dari situ baru wis kabeh tak cobai. Kamu kepercayaan mulai naik, wis kabeh mbuh nyanyi, mbuh fales gak apa-apa, wis pokoke nyanyi sik, pokoke bengak-bengok sik. Lalu nyoba MC dan kawan-kawannya baru sampai saat ini. Ya itu titik perubahan. Balik. Ada orang yang mempercayai kamu. Memberi kesempatan lah. Lalu kepercayaan dirimu meningkat. Ya, meskipun ya ketika seleksi pun ya dilalokno. Kun goblok kok menjadi OSIS. Iya. Nah, itu titik baliknya ekstrim ya. Ekstrim banget. Isinan saiki wis ngisi-ngisini. Iya, wis itu pengalaman saya lah. Itu mungkin ada tambahan lagi mungkin? Nggak mungkin Mas WL bisa memberi kesempatan atau kepercayaan saya untuk nyanyi juga ya? Oh boleh? Nggak, karena saya itu sangat nggak pede untuk nyanyi. Iya. Tapi maksudnya karena dari pengalaman saya seperti itu, jadi saya selalu membuka apapun lah. Kamu mau belajar apapun dari aku, monggo. Nah, jadi mau nyanyi yo, ayo. Si penting metu suaranya. Karena dulu ibu saya mengatakan saya tepuk tangan itu aja fales. Terus waktu umur 4 tahun saya pernah dikasih cerita sama temen ibu itu waktu di gereja itu nyanyi Bapak Kami. Aku iso nyanyi Bapak Kami, aku ditokni karo bapakku. Ben gak nyanyi nih iki ganggu celah ini karena nyanyi keras langsung suara 3. Jadi pas nyanyi Bapak Kami itu biasanya digendong keluar ke gereja biar gak ganggu yang lain nyanyi itu ya tingkat kusuk gitu. Orang tua gak boleh ngono ya, orang tua gak baik. Ya jadi saya gak pede dulu. Iya. Gak apa-apa. Sampai sekarang. Lebih baik, gak apa-apa ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya Romo Kodo pun juga bisa diajari. Iya. Sampai sekarang nggak pede. Ya. Jadi ini episode ini cerita tentang kesempatan kedua. Semua pernah ngalamin kesempatan. Betul. Ada yang ekstrim kriminal, ekstrim penyakit, sama ekstrim bamble. Kepercayaan diri. Iya, kepercayaan diri banget. Ya itu teman-teman
untuk episode ini mungkin menurutku sih pesannya benar-benar banyak banget ya. Karena kan kita semua orang pasti punya kesempatan. Pasti harus diambil kesempatan. Harus diambil dan harus berani juga. Tadi ada pesannya Mas Yudit, lebih baik jadi mantan orang jahat daripada jadi mantan orang baik. Nah itu teman-teman, semoga pembicaraan ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa juga subscribe, comment, and like. Untuk materi-materi yang ingin teman-teman yang kita ingin bicarakan, silakan komen di bawah, nanti kita bisa diskusikan. Jangan lupa juga share, like supaya teman-teman yang lain juga tambah pinter, tambah apa ya? Tambah wawasan. Ya, itu silakan share and like. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya itu nggak ngerti ya kenapa orang bisa suka sama narkoba. Kenapa? Padahal ada yang lebih enak dari narkoba. Oh, Indomie goreng. Kopi sekarang paling enak.